Selamat malam, geng. Hari ini aku mau cerita ya. Aku tuh gak mau tertidur ya. Tapi aku udah punya ini loh, geng. Aku udah punya persediaan rebusan daun jeruk nipis. Jika aku minum air itu 1 gelas, aku akan cepat tertidur. Jadi tidak khawatir. Makanya aku ngeplok dulu. Dan sekarang, geng, aku mau bahas tentang kesehatan usus. Tentang usus kita loh. Aku itu punya kebiasaan begini loh, geng. Kan kita wajib tahu bahwa usus kita itu harus bersih di setiap pagi, biar kita bisa biar kita bisa sehat. Karena kalau usus kita itu dibersihkan, geng, kita itu sehat, kita itu enak, dan pola pikir kita bisa enak, dan darah kita bisa lancar. Makanya, geng, kita itu wajib untuk menjaga kesehatan usus kita dengan cara begini. Ini persinya aku ya. Ini persinya aku. Kita biar usus kita itu sehat, salah satunya itu kan dengan cara kita wajib BAB di saat kita pagi, ya kan? Karena usus kita itu ibaratkan wadah sampah gitu. Wadah sampah yang sudah menumpuk. Dan kita diamkan selama 7 jam. Di dalam tempat sampah itu adalah nasi, ya kan? Atau mungkin bekas lauk pauk gitu, ya kan? Yang sudah di apa-apa. Kalau kita diamkan dalam 7 jam, biasa kan itu akan menjadi basi dan membusuk, ya kan? Nah, di sini otomatis tempat sampahnya itu kan akan terkena juga, nantinya akan hitam-hitam, nantinya akan berulat, atau pokoknya banyak kumannya lah di sana, ya kan? Jadi itulah ibaratkan dari usus kita loh, geng. Sayang kan kalau usus kita menjadi kotor, menjadi menghitam dinding-dinding usus kita, dan akhirnya penyakit pun mulai bermunculan. Jadi intinya itu adalah yang aku tahu, kita itu wajib untuk BAB pagi, geng. BAB pagi itu sangat penting banget. Makanya aku punya trik tersendiri agar aku bisa BAB di pagi hari. Kalau aku menjaga banget sih tentang usus ini, makanya aku itu wajib untuk BAB pagi. Paling tidak pagi itu aku wajib BAB, mengeluarkan segala isi kotoran yang sudah terendap selama kemarin kan kita makan, dan akhirnya kan menumpuk, iya kan? Menumpuk di dalam perut kita, dan akhirnya dia membusuk. Kalau kita tidak membuang, ini kan usus kita akan orang bilang terlalu padat, akan membusuk dan mengering. Jadi akhirnya kita punya penyakit. Maka dari itu, geng, aku selalu mewajibkan untuk BAB pagi. Yaitu dengan cara, kalau kita biasa bangun pagi ya, kalau bisa sih kamu walaupun begadang bagaimanapun, kalian itu wajib untuk bangun pagi, biasakan. Kalau aku sih bangun pagi kan, sebelum kita sholat subuh, kita bangun pagi. Dan di saat bangun pagi itu, sebelum aku mandi ataupun sebelum aku ke tempat mandi untuk cuci muka atau sikat gigi atau apa, aku minum air hangat 2 gelas lagi. Jadi kalau aku minumnya itu 2 gelas, nanti akan cepat ini, dia akan air yang masuk ini dia akan mendorong kotoran yang ada di dalam usus kita. Ini juga salah satu untuk melunakkan sampah yang ada di dalam usus yang sudah mengering, karena kan kita terendap selama 7 atau 8 jam dari batas kita makan, mungkin jam 7 malam ya. Jadi sampai pagi, ya kan? Jadi di sini, geng, makanya aku itu wajib untuk minum air hangat. Kalau nggak ada air hangat ya air biasa lah. Ya, yang pasti itu bukan air es ya. Jadi, geng, di sini
aku sudah membuktikannya. Jadi kalau bangun pagi aku minum air putih 2 gelas, mau yang hangat ataupun yang kurang hangat gitu. Kebanyakan sih lancar, kebanyakan sih aku cepat BAB. Tapi ada kalanya di saat-saat tertentu mungkin kita makan ini yang kita tidak tahu itu yang kita makan itu membuat isi di dalam usus kita yang sudah full, yang sudah mulai membusuk, dia akan mengiring, dia akan susah untuk keluar. Jadi kita itu susah untuk BAB. Jadi geng, langkah pertama itu aku lakukan itu adalah karena aku mewajibkan BAB pagi ya. Karena waktu yang paling baik bagi aku itu BAB itu adalah pagi. Jadi geng, kalau kita sudah BAB, kita itu akan bakalan hilang stres. Kita itu bakalan hilang rasa linglung kita. Ya kan? Kita tuh stres karena kita tanpa kita sadari. Sebenarnya orang-orang yang stres itu di pagi hari tanpa mereka sadari, sebenarnya mereka itu belum BAB. Yaitu akhirnya kan mereka gelisah. Akhirnya tipenya menjadi stres, ya kan? Jadi ada juga mereka akan menjadi linglung. Kenapa? Karena perut aku ini sakit. Perut aku ini pengen BAB tapi nggak bisa BAB. Itu kan dibiarkan, ya kan? Karena dibiarkan. Jadi itu karena efek kurang air juga di dalam usus kita. Jadi akhirnya kita seperti orang linglung gitu. Makanya kita tuh jangan pernah membiasakan pagi itu dengan tidak BAB. Kita itu wajib BAB. Ini aku ya. Ini aku. Makanya aku itu bercerita kepada kalian. Jadi yang di sini langkah pertama agar aku cepat BAB itu aku harus minum air putih dulu 2 gelas itu setelah bangun pagi. Setelah bangun tidur. Pas aku bangun tidur, ya aku langsung ngambil air. Biasa sih kadang-kadang sih air ku letakkan di meja. Kadang-kadang sih ke dapur. Ya, biasalah. Jadi geng, yang ini adalah langkah pertama, minum air 2 gelas pagi dibangun setelah bangun tidur. Seandainya pun setelah kita minum, tapi kita tidak juga untuk BAB. Kita tidak bisa juga BAB. Malah dia masih sendat. Dan malah dia belum bisa keluar loh geng. Malah dia masih mengendap lara di dalam usus. Kotoran kita ini loh geng. Makanya itu kalian itu wajib untuk melakukan langkah yang kedua. Aku kalau pagi itu aku udah minum dan aku udah minum 2 gelas, ternyata aku belum BAB. Aku menyadari banget sih. Aku memikirkan kemarin itu aku makan apa yang aku makan sehingga dia di dalam usus ini susah untuk dikeluarkan dan dia di dalam usus ini menjadi agak ribet dan menjadi agak susah lah. Jadi itu yang aku pikirkan. Jadi geng, ya kita tahu juga kita makan apa ya. Karena kadang-kadang kan kita makan, tapi kadang-kadang kita lupa kita tuh bekas makan apa kemarin, ya kan? Itu yang menyebabkan BAB kita itu rasanya buntu. Jadi geng, yang langkah pertama kita sudah minum air. Jadi langkah kedua, jika memang setelah minum air 2 gelas tadi kita belum juga BAB sampai jam 7 pagi atau sampai jam 8 pagi, belum juga BAB-nya. Padahal pengen BAB itu ada. Ya kan, kalau pagi-pagi itu pasti kalian ada pengen BAB, tapi kadang-kadang ada pengen BAB tapi dia tidak BAB, tapi hilang setelahnya. Padahal kalau kita sudah ada sinyal untuk BAB, seharusnya kita langsung aja, kita langsung datang berkunjung ke toilet untuk BAB. Jadi untuk langkah pertama kita tidak BAB juga, jadi kita harus ngambil langkah kedua geng. Buruan secepatnya kita makan pagi, sarapan pagi. Jadi geng, kalau sarapan pagi itu kita kalau bisa, karena kita belum BAB, jadi sih kalau bisa itu kita harus makannya itu agak banyak. Jadi kalau dengan kita dengan ini geng, kita dengan makanan ini kan supply-nya untuk membuat pendorongan itu kan akan lebih
berasa akan lebih besar dan akan lebih kuat. Jadi geng, agar BAB kita ini bisa keluar, yaitu susah agar bisa keluar geng. Jadi itu yang aku lakukan. Aku itu lakukan makan, kalau bisa sih 1 piring. Jadi kan ya nggak apa-apa lah, nanti kita BAB lagi. Yang penting isi di dalam usus kita yang sudah terendap selama 7-10 jam itu dia bisa keluar, digantikan dengan yang baru. Jadi kan ibaratnya itu adalah tong sampah. Kita punya sampah sudah 10 jam di dalam sampah, otomatis kan itu bau, ya kan? Jadi kalau ya itu dibuang, lalu tempat sampahnya kita letakkan lagi, dan lalu kita isi dengannya baru, itu kan aman. Itu kan tidak terlalu bau lagi. Jadi karena dia punya rasa baru. Dia baru, jadi dia tidak mempunyai bakteri-bakteri yang membuat itu isinya itu cepat berbau. Makanya geng, langkah kedua itu adalah makan pagi. Terserah kamu mau makan apa. Yang penting tidak memaksakan makanan yang terlalu enak dan mahal. Yang penting ya seadanya kamu bisa makan. Ya udah, it's okay. Yang penting kita bisa BAB. Dan seandainya langkah kedua ini kita belum juga BAB, geng, berarti di dalam suhu tubuh kita sedang mengalami ada panas dalamnya. Jadi itu menjadi kita susah untuk buang air besar. Jadi geng, langkah ketiga yang aku ambil agar aku cepat BAB. Tadi kan kita sudah minum pagi 2 gelas, berharap bisa BAB, tapi ternyata tidak. Dan kemudian kita ambil lagi langkah kedua, kita makan pagi. Makan pagi sekenyangnya yang bisa mendorong isi usus dan menggantikan yang baru. Tapi ternyata kita tidak BAB juga, malah dia menumpuk. Kalau itu menumpuk kan berarti ada satu benda yang dia menahan, sehingga akhirnya dia tidak bisa untuk keluar. Kalau itu keluar kan semuanya lancar, ya kan? Jadi geng, ini langkah kedua itu sudah kita makan. Jadi langkah ketiga ini adalah yang paling enak banget dan sering dicari. Jadi geng, langkah ketiga itu adalah minum kopi. Makanya kalau langkah 1, langkah 2 kamu belum juga BAB, yakin deh dengan langkah yang ketiga ini kamu akan cepat BAB. Kenapa? Karena kopi ini kan dia mengandung senyawa zat asam lambung. Pokoknya di dalam usus ini, di dalam lambung ini, zatnya ini bisa benar-benar mendorong dan cepat menghasilkan angin, dan dia akan cepat mengeluarkan kotoran, karena asamnya ini benar-benar bisa membuat seluruh isi di dalam perut ini langsung menjadi lunak loh geng. Makanya langkah ketiga itu adalah kopi. Kalian harus wajib kopi, yaitu kopi hitam. Terutamanya itu kopi hitam, bukan kopi yang campur-campur ya. Jadi geng, kenapa bisa kopi hitam kok bisa untuk membuat kita BAB? Karena ya itu tadi sudah aku bilang kan, kalau kopi hitam itu dia mempunyai senyawa zat asam, keasamannya itu. Jadi bila kita punya penyakit mah, kita jangan khawatir, tetap kita minum kopi. Tapi setelah kita BAB, kan biasanya aku kalau minum kopinya itu belum sampai 1 gelas habis aku udah BAB. Jadi pokoknya kalau kita minum kopi, jadi setelah itu kita BAB. Ya udah, kalau kamu punya penyakit mah langsung, yang penting kamu sudah BAB, ya kan? Jadi kamu langsung minum air putih 2 gelas lagi yang hangat. Jadi untuk memperkecil ruang asam di dalam lambung dan usus kita, jadi kita bisa aman geng untuk tidak terkena mah. Jadi ini geng 3 cara aku untuk bisa BAB dengan mudah. Ini kan murah meriah. Coba kamu nggak bisa BAB, apa kabar? Kamu bakalan menangis dan uang juga habis, ya kan? Makanya aku lebih menggunakan cara sederhana aku, dan ini yang benar-benar sering aku lakukan agar aku benar-benar bisa BAB. Karena kalau kita BAB kan, usus kita itu akan terjaga dan bersih, dimana
kita bisa hidup nyaman dan kita bisa berpikir, ya kan? Coba kalau lambung kamu penuh full, maunya pengennya BAB tapi nggak bisa BAB, kamu bakalan stres. Kadang-kadang kamu akan menjadi linglung dan kita nggak fokus, ya kan? Makanya kita kosongkan perut, jadi kita merasa plong dan pikiran pun akan terasa bebas, lepas, dan dia bisa menghasilkan sesuatu pemikiran baru. Jadi geng, ini cara aku, 3 cara agar aku bisa BAB. Ya udah geng, sampai selanjutnya nanti vlognya ya. Ini sebentar lagi aku pengen ini lagi loh, pengen kembang paluh ini yang ada gatal-gatalnya di tangan aku ini, Pak, bakalan aku kasih lilin lagi kayak tadi siang. Ya udah geng, thank you. Dadah, makasih yang udah nontonnya.